Bro, apa kabar? Welcome back to Backyard Adventure. Dan trip kali ini kita akan melakukan perjalanan yang agak sedikit berbeda. Kalau kemarin kita main di laut, juga istilahnya lebih sedikit-sedikitnya aja. Dan kita juga melakukan perjalanan ke gua. Kita juga melakukan perjalanan di karang-karang, melakukan sedikit trip di pedesaan dan makan makanan pedesaan. Dan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan yang lebih menarik lagi, yaitu kita akan menyelam. Mungkin ya, menyelam atau minimalnya kita snorkel. Dan apa yang akan kita tuju adalah sebuah legenda, di mana legenda itu dimulai pada tahun 1883, tepatnya di jajaran Pulau Sumatera. Apa tebak? Tepat sekali. Kita akan pergi ke Pulau Anak Krakatau. Nah bro, seperti halnya dengan perjalanan-perjalanan kita yang lalu dan akan ke depan, kita juga masih banyak sekali teman-teman yang baru ikut, terutama orang-orang yang baru. Di mana ada muka-muka lama dan juga pasti ada muka-muka baru. Keep them separated. Brothers, selamat pagi. Kita baru aja nyampe tadi di Bakauni, kurang lebih sekitar 10-15 menit. Kita perjalanan ke sini, kita tempat istirahat dulu untuk minum kopi teh atau susu atau sejenisnya. There you go. Brothers of Nature. Ya, sekarang kita akan menjalani perjalanan sekitar 45 menit ke depan menuju ke Pulau 3 dulu ya. 1 2 3 3 2 1 tadi kata Mas Budi. Nah, terus nanti kan kita menjalani juga dari sana kita akan langsung ke Sebuku dulu. Sebuku. Ya, Sebuku antara itulah. Dan nanti baru besok kita ke Krakatau. Oke? Dan kita sudah menyiapkan juga pelampung. Teman-teman udah pada naik dan we go. Yo brothers, dan di belakang kita ini ada Pulau Sebuku kecil. Nah, yang sebelah kanan ini yang gua maksud dari Pulau 1 2 3 alias Pulau 3. Nah, kita lagi gue lagi naik pantai kok. Pasti seru banget men. Lu harus datang ke sini nanti jadi ngerasain feel-nya kayak tuh kayak apa. Ini seru abis. Orang-orang sana juga pada belakang nggak kelihatan kan? Mereka lagi pada. Nah bos, yang depan sono tuh Gunung Sebesi bos. Gunung Sebesi. Nah nanti kita nginep di sana. Sementara kalau kita main-main di sini dulu nih di pulau-pulau yang depan ini, kita mau snorkel. Mantap men. Aduh, gila, susah dijelaskan. Nah, ya itu belum kelihatan. Krakataunya sendiri juga masih di belakang-belakang sana. Jadi masih banyak journey yang harus kita bisa ceritakan, yang akan kita hadapin dan kita lihat. Oke? Welcome to my paradise. Oh, udah nyampe men. Ini namanya Sebuku kecil. Dan mungkin kita akan lihat sedikit posisi-posisi di mana kita bisa snorkeling. Jadi bisa lihat apa yang ada di bawah-bawah sini. Kelihatannya sih oke. Airnya bersih dan semuanya ada kelihatan banget adanya gradasi di sini. Indah banget, man. You should come. You should come and see. Oke, selamat. People thieving, fighting, telling lies. They criticize and hate each other. Nature's colors all of change somehow. The seas are brown, the skies are clear. Pertama kalinya gue snorkeling. Nah, gimana perasaan? Thank you. Seneng sih. Tapi kan masih banyak yang bisa dilihat ya. Ya, masih banyak yang bisa dilihat ya. Ya. Masih banyak yang bisa dilihat. Kalau kita belum eksplorasi tambahan. Belum sampai ke sana, belum sampai ke sana. Kalau pengen ngelilingin pulau sih kayaknya harus butuh ada itu ya. Ada waterboat dikit ya. Come, welcome to my paradise, where the skies so blue, where the sun shines so bright. Pelindung kepala juga dibutuhin ya kalau lagi di tempat begini nih. Untuk menjaga-jaga biar kita nggak agak sedikit mengurangi resiko dehidrasi. Walaupun memang di sini banyak air. Itu makanya kita butuh bawa ini atau sejenisnya biar tetap terjaga. Nah, di belakang sini juga ada jajaran karang-karang yang sangat landai ya. Mungkin sekitar
bangsa selutut deh. Ini bening banget, men. Gue sebenarnya pengen ke sana, tapi gue lagi agak penasaran ke sana. Yuk. Ini adalah salah satu bentuk dari anemon laut. Sebenarnya sih aman ya untuk dipegang. Jadi lembut banget, agak-agak kasar. Nah, ini bentuk-bentukan seperti ini memang agak jarang bisa ditemuin di beberapa pulau. Memang banyak sekali karang-karang hidup, cuma dia lebih ke dalam. Untuk yang agak muncul ke permukaan seperti ini masih jarang, men. Dan di sini ada. Dia juga lagi ada seorang yang sedang menunggu gambar yang dinanti-nanti. Soal posisi ya, cuma kita lagi sial aja nih, datang pas bulan mati, jadi ombak nggak terlalu bagus. Tapi kalau dari arusnya sih, harusnya ombaknya bagus kalau musimnya tepat. Mungkin bulan Mei kali ya, bagus kalau kita orang datang ke sini. Dari segi kebersihan cukup bagus pulau ini, karena kebetulan nggak ada penghuninya, cuma jadi tempat singgah nelayan yang habis pulang mencari nafkah. Terus, nah ini kita agak masuk ke dalam, dimana memang lebih puncaknya agak sekitar 500 meteran ya, kalau mau ke arah puncak. Nah, untuk di tempat-tempat seperti ini sedikit tips and trick bagi yang memang belum mengetahuinya. Jangan lupa untuk menyediakan tongkat dari yang ada aja, jangan sampai kita ngebabat dari pohon-pohon yang ada. Jadi karena kita tetap harus menjaga kelestarian alamnya ya. Nah, dan juga, nah hati-hati. Walaupun kita dengan penggunaan ini, itu juga mengurangi resiko dari terkena gigitan ular dahan. Hati-hati dari sana, dan juga kita akan mencoba, semoga beruntung, gue bisa dapet si komodo. Welcome to the jungle. We got fun and games. We got everything you want. How do we know the names? We are the people that can find whatever you may need. If you got the money, honey, we got your... Brothers. Nah, sekarang kita mau berangkat pindah ke tempat ke Sebesi ya. Kemana bang? Ya, Sebesi, di mana kita akan makan siang dulu, istirahat, sambil menuju nanti setelah itu ke Krakatau. He wear no shoes, shine, he got toe jam football, he got monkey finger, he shoots Coca-Cola, say Oh, miraculously memang agak susah untuk ngedaratnya, tadi agak stuck di karang gitu. Tapi asik, ya walaupun kita agak telat untuk sunset, tapi kita masih bisa ngambil gambar yang lain. come together right now. Ini sebuah pulau yang kecil, tapi benar-benar memiliki dan banyak sekali view-view atau angle-angle yang bisa diambil. Dari satu poin aja, lo bisa ngambil beberapa angle-angle yang bagus. Dan ya, kalau misalnya kita beruntung dengan adanya cahayaan yang cukup, nice. Gue lihat sana. Wanita itu bagaikan pasir. Semakin dilempar, semakin kelilipan. Oh, bukan. Tapi semakin digenggam, semakin hancur. So be careful with your... Guys, bos makan bos. Ya, tadi kita habis main ke Pulau Umang. Oh ya, sebelumnya kita kan main ke Sebuku, udah itu kita main ke Sebesi, terus kita main ke Pulau Umang, dan kita menemukan ada banyak sekali keajaiban. Pertama tadi ada yang bikin menarik perhatian saya itu adalah adanya sarang burung di atas batuan. Selamat malam brothers. Ya, sebelum kita memulai perjalanan besok pagi, karena kita akan memulainya segera di jam 4:30 pagi, jadi akhirnya kita harus istirahat lebih cepat. That's why gue harus packing juga lebih cepat juga, biar lebih besok tuh begitu bangun, gue tinggal cuci muka atau mandi, kita langsung ke dermaga dan berangkat ke anak Krakatau. Nah, untuk yang gue lakuin sekarang ini, gue cuma butuh sepatu boots, karena di sana mungkin karena ada kalau kita mau naik ke atas ini untuk suhunya cukup panas ya untuk kaki telanjang. Perjalanan akan kita tempuh sekitar 2 jam menuju lautan lepas. Jadi
Ini perjalanan untuk rombongan sih agak jarang-jarang ya untuk yang lepas ke arah lautan lepas. Soalnya biasanya kita bergerak di pesisir pantai. Oke? Everybody ready? Oke. Ya. Oke. Selamat pagi, Bos. Gila. Nikmat banget. Gua tadi menikmati bintang-bintang yang ada di langit. Begitu indahnya sampai gua ketiduran lagi. Oke, kurang lebih mungkin sekitar 40 menit atau ya lebih atau kurangnya kita akan segera sampai. Di depan udah kelihatan. Cuma gua belum pasti kita mau yang mana. Ini gunungnya ada semuanya abu-abu. Ini baru perjalanan yang sesungguhnya. Kalau yang kemarin-kemarin itu adalah cuma main-main aja buat saya, oke? Apa kabar, brothers? Sekarang kita udah sampai di Pulau Anak Rakata. Nah, gue pengen belajar tentang sejarah sedikit. Ini dulu pembentukan pulau ini dimulai dari berdirinya sebuah gunung yang disebut Krakatau Besar. Itu terbentuk di zaman prasejarah. Setelah itu mungkin ada ledakan-ledakan tertentu yang menghasilkan dia memecah menjadi 3, yaitu Krakatau, Sertung, dan Pulau Panjang. Tepatnya kalau Sertung di belakang sana ya, dan yang Pulau Panjang sebelah sana. Nah, itu pada tahun 1883 terjadi ledakan yang besar dan dia menghabiskan 60% dari si gunung Krakatau besar ini, si Krakatau ini dia sampai habis ke sana yang istilahnya sampai mengakibatkan korban 150.000 jiwa lebih waktu itu. Ini pohon-pohon di belakang ini adalah pohon-pohon yang dengan jenis baru juga ada, jenis-jenis lama juga ada, dan secara penelitian lebih dari 207 kalau nggak salah. 207 tumbuh-tumbuhan, fungi-fungi, pakis-pakisan, terus ada ya mamalianya sendiri juga, ada ikan-ikannya juga banyak, jenis-jenis terumbu karangnya juga lebih bagus. Cuma apakah kita sempat untuk melihat ke dalam? Nah, itu belum tahu. Oke, jadi yuk, kita jalan yuk, keburu siang. Yuk. Gue lupa bilang, kita sekarang mau menuju ke puncak 1. Bisa lihat keindahannya sendiri juga banyak banget, bos. Aduh, kalau pecinta alam, if you are a mountain freak, you should come here. Kalau enggak, jangan sebut diri mountain freak. Nah, itu jalannya, bos. Kita cuma naik 800 meter ketinggiannya kok, nggak jauh-jauh amat. Jadi siapin fisik Anda, karena ini landscape-nya dari berpasir, jadi kita butuh ekstra tenaga, mungkin sekitar tambahan 50%-an diri. Karena kita juga, kalau bisa sih kita pakai sandal gunung atau pakai sepatu, jadi nggak terlalu capek. Siap-siap karena makin atas tuh makin panas. Jadi ya, make sure you are ready. Bos, kalau gue lihat situasi di sini nih, ini kayak di sebuah alam yang nggak pernah gue datengin, kayak zaman dinosaurus gitu. Makin tinggi, of course persediaan udara juga makin tipis. Jadi ya, tapi indah banget, terus sepi, cuma suara angin sama burung-burung cip 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 cip. Aduh, terus saya mendamaikan hati, bos. Daripada di kota dengernya knalpot lagi, klakson lagi ya. Lautnya miring, men. Dengan kemiringan 45 derajat kayak begini nih, siap-siap nahan napas dah. Aduh, oh ya, inilah yang bisa mengobati semuanya. Sebuah pemandangan yang sangat gorgeous abis, men. Yang sebelah sana itu adalah Pulau Panjang, dan yang sebelah sana itu adalah Pulau Rakata. Pulau
yang Itu bukan menjadi asal mula gunung, sorry. Gunung yang menjadi asal mulanya tempat kita berpijak sekarang ini. Dan kalau dulu itu yang aktif dan sekarang inilah yang kita injek, ini yang lagi aktif. Oh. Sampai puncak, bos. Puncak 1. Tuh puncaknya, bos. Puncaknya yang itu tuh, permukaan laut. Ini baru anaknya loh. Gimana emaknya ya? Mana, bos? Lanjut nggak, bos? Tinggal 700 meter lagi sih, bos. Tapi gitu. Gue pengen naik dikit lagi, nggak usah sampai atas. Yuk. Akhirnya aku sampai di puncak walaupun rada-rada kram. Iya, tadi gua agak setengah keliling gunung nih sama bos Atu ini. Kalau nggak ada dia, wah, tiada Krakatau deh pokoknya. Asik. Terutama pemandangannya lebih tinggi, lebih bagus. Oksigennya makin rendah dan juga pasirnya makin Panas. makin panas. Iya, makin panas. Belerang, plus belerang alias asap beracun. Jadi hati-hati dengan pernapasan foto? Anda. Kalau nggak kuat atau punya penyakit paru-paru, bawalah Udah masker. tadi. Ya. Nah, ntar, ayo, mau Kamu ada turun lagi sekarang. dong. Ada begini, masuk deh. Puncaknya tuh panas banget, jadi kita berjalan di atas magma gitu. Bener-bener beda banget sama yang lain-lain. Asli keren banget. Yeah, the whole trip was fun. And climbing Krakatau, for me, it's like a Sunday walk. It's really nice and enjoying, not really exhausting. But it was always my dream to go to Krakatau once in my life. And now I'm here, I've done it. It's fantastic. In my heart, a pounding in my brains, driving me crazy. Ya, bos, itu salah satu kesenangan kita. Turun ke Krakatau, anak Krakatau. Dari atas, cari foto, cari gambar dari kreatornya. Tadi gue ada foto di handphone gue. Terus dari begitu mulai lereng yang pasir, kita pasang itu. Taruhan yuk katanya. Atau taruhan dalam bentuk apa? Pokoknya siapa cepat, siapa dapat. That's obviously very gross. Oh, ya. Ini dia. Pakar teman gue. Terima kasih. Mr. Blam Faisal. dan Mr. Faisal. Introduce. Undik. Inilah orang pakar-pakar gunungers. Gunungers. Hiker. Ya, bos. Sekarang mau bertanya dikit tentang tips and trick. Sesi tips and trick bagaimana cara mendaki gunung seperti gini yang benar dan apakah pengalaman-pengalaman mereka dengan gunung-gunung seperti ini ya. Gimana, Mas Beb? Apa aja? Mendaki gunung itu tidak perlu kekuatan. Kita hanya perlu stamina. Stabil, cukup makan, cukup minum. Dan pengaturan nafas itu harus oke. Itu untuk naik.
Kemudian untuk turun lebih diutamakan balancing. Seperti Adi yang lari dari atas, itu balancing. Kita nggak perlu kekuatan, harus dengan sendirinya badan akan turun, tinggal balancing. Nyampe. Terus karakteristik gunung-gunung seperti ini gimana? Ini sangat berbeda Gunung Krakatau. Pertama ini gunung aktif. Dari bawah panas, dari atas ada matahari, itu panas juga. Kita duduk terbakar. Tadi di atas ada asap belerang ya, ada asap belerang, terus Di atas belerang. permukaan juga batu juga. Keluar asapnya. Oh, kayaknya sih kalau plastik disimpan di situ bisa meleleh juga sih lama-lama. Dari puncak yang tertinggi dan kita ke yang bawah. Dari yang panas kita cari yang dingin. Airnya pasti sejuk walaupun pasirnya hitam, tapi pasti menyenangkan. Let's go. Titip. Oke, kita sudah menyelesaikan pendakian ke Krakatau hari ini. Krakatau begitu indahnya, tidak susah sebenarnya datang ke sini. Bisa lewat Kalianda, bisa lewat Anyer, dan fun trip to Volcano akan memudahkan Anda untuk beradventure bersama kami semua. Oke. Sip. Ya, Krakatau memang besar. Krakatau juga punya banyak sejarah, menyimpan banyak sejarah dan perjalanan. Then, are you ready for the next backyard adventure? See you in the next trip. Okay.